Baradae uang 1 miliar rupiah. Terbongkar skenario usai Brigadir J tewas. Yang perlu didalami motif apa sebenarnya sehingga telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Setelah terbunuhnya Brigadir J, ya, Hendra Kurniawan adalah orang yang dimintai tolong sebenarnya, sepertinya oleh Sambo untuk dalam tanda kutip bagaimana membuat skenario yang menyelamatkan dirinya, exit ya. Skenario tersebut ya tentu salah satunya adalah dengan mengolah TKP sedemikian rupa yang barangkali akan terlihat bahwa itu adalah kejadian tembak-menembak antara Baradae atau Richard Eliezer dengan Yosua. Jadi istri Brigjen Hendra ini ngaku mau ungkap skenario Sambo atau Verdi Sambo yang membelit suaminya. Dia mengatakan akan membongkar skenario Sambo karena pastinya dia tahu lah ya, nggak mungkin dia tidak tahu. Nah persoalannya adalah kalau dia tahu adanya tindak pidana, kenapa dia tidak laporkan? Saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini. Saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Izinkan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya perbuat sesuai hukum yang berlaku. Pengacara Barada Richard Eliezer alias E, Diolipa Yumara membongkar skenario Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Menurut Diolipa, Verdi Sambo dan Putri sempat menawarkan uang dengan jumlah fantastis kepada Baradae, Brigadir RR dan KM. Namun uang itu baru diberikan saat kasus tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo di SP3 atau dihentikan penyidikannya oleh polisi. Hal itu dikatakan Diolipa Yumara berdasarkan curhatan Baradae kepada dirinya. Jadi Miss X ini adalah ibu Putri sendiri. Ini keterangannya Richard. Jadi ibu Putri sama Pak Sambo memanggillah si Pak Kuat, Baradae dan Brigadir Q. Pemanggilan oleh Putri katanya dilakukan beberapa hari setelah penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J. Karena ini situasi dirasa sudah mulai aman nih. Skenario pertama sepertinya berhasil. Nah kalau ini sudah beres, lu tetap jangan buka mulut, kan bahasa kasarnya begitu. Ini saya kasih nih ya, kalau udah beres kamu 1 miliar. Baradae, kamu gope, kamu juga gope. Begitulah, Diolipa mengatakan. Ini berarti ada dana 2 miliar rupiah yang dijanjikan Putri dan Sambo ke Baradae, Brigadir RR dan Kuat, di mana ketiganya kini juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Pembagiannya adalah Baradae 1 miliar karena dia yang menembak langsung Brigadir J. Sementara Brigadir R dan Kuat yang membantu masing-masing mendapat 500 juta rupiah. Tapi nanti uangnya akan diberikan jika sudah SP3 atau sudah aman, sekitar sebulan kemudian. Begitu janji Miss X dan Sambo. Menurut Diolipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Brigadir J, Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan Baradae beredar foto dengan ketiga ajudannya. Tapi ternyata, kata Diolipa, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian publik dan harapan SP3 ternyata berubah menjadi upaya pengungkapan kasus yang seterangnya. Hingga berujung membuat Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengungkap kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan, informasi yang didapatnya adalah dana yang disiapkan Sambo untuk menutupi kasus ini mencapai 5 miliar rupiah. Kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh atasannya Irjen Verdi Sambo menuai sorotan dari Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tegas, tidak ragu dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J. Luhut bahkan mengatakan, tidak peduli dengan backing ataupun orang-orang yang berada di balik terkait dengan kasus tersebut.
Saya minta kepada Kabar Reskrim Komjen Agus jangan ragu-ragu. Saya nggak ada urusan. Siapa dia? Nggak ada urusan backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut nanti Mas Agus. Begitulah tegas Luhut. Jenderal Purnawirawan TNI ini pun meminta kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atau Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto harus konsisten dan tegas memproses hukum kasus kematian Brigadir Joshua. Hingga saat ini sudah ada 4 tersangka yakni mantan Kadif Propam Polri FS sekaligus suami Putri Chandrawati, Barada RE, Brigadir RR, dan KM. Luhut mengatakan dirinya tidak peduli jika ada yang membacking para pelaku. Sementara baru-baru ini Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menolak untuk membuka motif Irjen Verdi Sambo memerintahkan Barada E menembak ajudannya itu. Agus menuturkan apa yang menjadi motif pembunuhan akan disampaikan dalam persidangan nanti. Agus justru mengutip pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD soal motif yang disebutkan hanya boleh diketahui oleh orang dewasa karena sifatnya sensitif. Mahfud MD sebut negara bisa hancur gara-gara Verdi Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD kembali berbicara soal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya pembunuhan Brigadir J bisa membuat negara hancur jika tidak dibuka secara terang benderang. Mahfud menyebut bahwa Polri mempunyai ribuan satuan kerja di seluruh Indonesia. Dari ribuan satuan kerja itu, kata Mahfud, 100.000 pengamanan dilakukan Polri setiap harinya. Lalu ada satu kasus gini, masa nggak bisa dibuka? Yang ratusan ribu aja diamankan, diselesaikan dengan baik. Begitulah ungkap Mahfud MD. Terlepas adanya tekanan itu, Mahfud mengatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mempunyai keinginan untuk membuka kasus ini dengan baik. Tapi itu perlu dukungan politik dari kita, karena kita tahu banyak masalahnya. Ada ranjau-ranjaunya di dalam, sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas dengan transparan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, 4 tersangka termasuk FS dijerat pasal pembunuhan berencana. Keempatnya dijerat pasal 340, Subsider pasal 338, Junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.